Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Kusdini Putri dengan NIM 2248201170. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang nutraceutical. Menurut Stephen Levi's pada tahun 1980, nutraceutical adalah makanan atau bagian dari makanan yang memberikan manfaat medis atau kesehatan, termasuk pencegahan atau pengobatan penyakit. Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, komposisi makanan telah dibuktikan secara ilmiah dapat menyebabkan penyakit yang berkaitan dengan gaya hidup seperti obesitas, diabetes, kanker, dan penyakit jantung. Namun di sisi lain, makanan juga diyakini memiliki potensi untuk menyembuhkan atau mencegah penyakit, tergantung pada kandungan bioaktif di dalamnya. Pada tahun 1990-an, industri makanan di Amerika Serikat mulai menyadari potensi makanan sebagai salah satu pendekatan strategis dalam upaya kesehatan masyarakat. Salah satu contohnya adalah penambahan yodium ke dalam garam dapur untuk mencegah penyakit gondok, yang saat itu banyak diderita oleh masyarakat akibat defisiensi yodium. Langkah ini menjadi tonggak awal sekaligus bukti bahwa tanaman atau bahan alam memiliki potensi besar sebagai agen pencegahan penyakit melalui pendekatan berbasis pangan. Nutraceutical di era postgenomik. Nutraceutical adalah istilah yang merujuk pada produk berbasis makanan yang memiliki efek terapeutik atau mencegah penyakit. Di era postgenomik, nutraceutical dipelajari tidak hanya berdasarkan kandungannya, tetapi juga bagaimana zat-zat dalam makanan mempengaruhi ekspresi gen dan jalur metabolik dalam tubuh manusia. Penelitian menunjukkan bahwa makanan, khususnya buah-buahan dan sayur-sayuran, mengandung senyawa bioaktif yang dapat berperan penting dalam mencegah penyakit seperti kanker dan gangguan kardiovaskular. Antioksidan seperti beta-karoten, prekursor vitamin A dan asam askorbat atau vitamin C adalah contoh utama dari senyawa dalam makanan yang dapat mengurangi kerusakan sel akibat radikal bebas. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi kerja nutraceutical dalam tubuh. Yang pertama, variabilitas dosis yang dikonsumsi dalam makanan akibat faktor-faktor jenis kelamin, usia, lingkungan, dan lain-lain. Yang kedua, kompleksibilitas kimia dalam makanan yang dapat menyebabkan interaksi yang kompleks antara senyawa-senyawa bioaktif. Yang ketiga, ada pengaruh zat kimia dalam makanan, terdapat ekspresi gen yang dapat memodulasi berbagai jalur metabolik dan fungsional dalam tubuh. Peran nutraceutical dalam interaksi reseptor ligan. Makanan mengandung banyak zat bioaktif yang dapat berfungsi sebagai ligan, berkaitan dengan reseptor di dalam tubuh, dan menyebabkan perubahan dalam fungsi seluler. Contohnya seperti asam eicosapentaenoate atau EPA yang terkandung dalam minyak ikan dapat menjadi ligan yang akan mengaktifasi poliferase peroksisom dalam sel. Peroksisom adalah organel sel yang memiliki peran penting dalam mengurai lemak atau asam lemak dan detoksifikasi. Mengaktifkan poliferase peroksisom artinya adalah meningkatkan kemampuan sel untuk memecah lemak dan mengurangi kadar bahan berbahaya di dalam tubuh. Bioflavin yang terkandung di dalam teh adalah inhibitor untuk antipoptosis BCL2. Kurkumin dan asam ursolat menjadikan jalur apoptosis intristik dalam sel-sel tumor sebagai sasaran. Fitokimia merupakan bahan kimia kompleks yang ditemukan di dalam tanaman, terutama buah-buahan dan sayuran. Fitokimia memiliki khasiat antioksidan cenderung berwarna terang karena mengandung kromofor, yaitu gugus karbon dengan ikatan rangkap atau double band dan tunggal single band yang bergantian. Struktur ini memungkinkan senyawa menyerap cahaya dan memberi warna khas pada tanaman. Dan sayuran berwarna hijau gelap mengandung paling banyak klorofil. Klorofil merupakan senyawa antioksidan. Karotenoid adalah pigmen alami yang memberi warna cerah pada berbagai sayuran dan buah, seperti kuning pada jagung, jingga kemerahan pada wortel, merah pada tomat. Dalam makanan terdapat sekitar 50 jenis karotenoid, namun hanya sekitar setengahnya yang dapat diserap oleh tubuh dan masuk di dalam aliran darah. Di antara semua jenis karotenoid, hanya beberapa seperti beta-karoten yang dapat diubah menjadi vitamin A, yang penting untuk kesehatan mata, pertumbuhan, dan sistem kekebalan tubuh. Senyawa fitokimia golongan karotenoid yang tidak mengandung oksigen. Selain itu, senyawa karotenoid beta-karoten dan alfa-karoten yang banyak ditemukan dalam buah dan sayuran berwarna cerah. Keduanya berperan sebagai prekursor vitamin A, yaitu zat yang dapat diubah tubuh menjadi vitamin A atau retinol, yang penting untuk kesehatan mata, sistem imun, kulit, memiliki sifat antioksidan. Likopen adalah senyawa fitokimia yang disintetis oleh tanaman dan mikroorganisme, namun tidak dapat diproduksi oleh manusia sehingga harus diperoleh dari konsumsi buah-buahan. Likopen dikenal sebagai antioksidan kuat yang mampu menonaktifkan radikal bebas, bahkan memiliki kemampuan mengikat oksigen bebas 2 kali lebih kuat dari beta karoten dan 10 kali lebih kuat dari vitamin E atau P tocopherol. Selain itu, likopen membantu mengatur komunikasi antar sel atau gap junction yang berperan dalam pencegahan kanker serta kerusakan sel dengan melindungi lipid, protein, dan DNA dari stres oksidatif. Golongan karotenoid yang mengandung oksigen. Yang pertama ada lutein, adalah suatu xanofil dan satu dari 600 karotenoid yang ada di dalam sayuran berdaun hijau seperti bayam dan kangkung sebagai antioksidan dan berperan sebagai nutrisi mata. Yang kedua ada zeaxanthin, merupakan salah satu karotenoid alkohol yang paling sering ditemukan di alam, berperan dalam melawan radikal stres oksidatif. Astaxanthin tidak diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh manusia, digunakan untuk membantu mengatasi penyakit degenerasi manula, nyeri otot, reumatoid, luput, dan kerusakan kulit akibat paparan sinar ultraviolet. Terapi dengan antioksidan. Jenis-jenis produk bahan alam yang digunakan sebagai nutraceutical. Produk bahan alam yang distandarisasi dengan kemampuan dan marker yang telah diketahui. Standarisasi berdasarkan kepada kandungan fitokimia dengan metode-metode analitik untuk mendukungnya. Produk bahan alam dengan kemampuan dan marker yang telah diketahui namun belum ada standarisasi. Kerusakan bahan pangan. Bahan pangan atau makanan dibiarkan dalam udara terbuka atau suhu kamar akan mengalami kerusakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan pada bahan pangan atau makanan adalah: 1. Jenis bahan pangan atau makanan. 2. Kondisi lingkungan. Rusak adalah penyimpangan yang melewati batas yang dapat diterima secara normal oleh panca indera atau parameter lain yang bisa digunakan.
Tanda-tanda kerusakan, tekstur dari keras menjadi lunak, contohnya kentang, wortel, dan ubi jalar. Tekstur dari lunak menjadi keras, contohnya tepung. Tekstur dari kental menjadi encer, contohnya telur, produk jeli. Rasa menyimpang, contohnya sirup menjadi asam, minyak goreng menjadi tengik. Aroma menyimpang, contohnya telur, ikan, dan daging menjadi busuk. Penampakan secara visual menyimpang, contohnya berlendir, seperti daging dan ikan, adanya jamur pada roti. Penyebab kerusakan bahan pangan. Bahan pangan atau makanan dapat mengalami kerusakan karena pertumbuhan dan aktivitas mikroba, aktivitas enzim yang terdapat dalam bahan pangan, aktivitas serangga, parasit, dan binatang pengerat, kandungan air dalam bahan pangan, suhu, udara atau oksigen, sinar, dan waktu penyimpanan. Mencegah kerusakan bahan pangan dengan cara menyimpan di dalam gudang, dengan cara pengawetan menggunakan suhu tinggi, contohnya blancing. Blancing adalah proses perebusan bahan makanan, terutama sayuran atau buah, dalam air panas atau uap selama waktu singkat, kemudian segera didinginkan di dalam air es. Tujuan dari blancing antara lain menghentikan aktivitas enzim, melunakkan bahan makanan, mempertahankan warna alami, selanjutnya dengan pengawetan kimia, pengawetan secara fisik seperti pengeringan, dan rentang pengeringan untuk makanan kering 0,2, makanan semi basah 0,6 sampai 0,9. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.